Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengembangan budidaya rumput laut berbasis daya dukung di wilayah pesisir Kabupaten Baru, Selat Makassar. Di mana kelompok 6 itu terdiri dari Ahmad Farid Fadil, Mutmainnah, Firda, Reski Manhidayatullah saya sendiri, Fuspa Aulia, Nur Fadilah, dan Muhammad Ammar. Materi pembahasan dari kelompok kami yaitu pertama, Kabupaten Baru sebagai tempat budidaya rumput laut. Materi kedua, tantangan pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Baru. Materi ketiga, kesesuaian perairan budidaya rumput laut. Dan materi keempat, nilai daya dukung lingkungan perairan berdasarkan unsur nutrien N dan P. Saya akan mempersilahkan pemateri untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fadilah sebagai pemateri pertama. Kabupaten Baru merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Kabupaten Baru sebagai tempat budidaya rumput laut. Kabupaten Baru memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 78 km. Jenis pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan yang berkembang di wilayah perairan seluas 30,501. Di antaranya kegiatan perikanan tangkap, industri, pelabuhan, tambak, serta kegiatan budidaya tiram, mutiara, dan rumput laut. Budidaya rumput laut di Kabupaten Baru. Kegiatan budidaya rumput laut di perairan Kabupaten Baru telah berlangsung sejak tahun 2003. Dan mengalami pola produksi yang cukup dinamis. Jenis rumput laut yang dibudidayakan adalah rumput laut jenis Capapichus alvarezi atau Euchema ochotoni, yang merupakan salah satu dari 5 jenis rumput laut yang dimanfaatkan di Indonesia. Patterson Edward dan Bart menyebutkan bahwa Capapichus alvarezi merupakan salah satu makroalga terbesar di wilayah tropis dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dibandingkan jenis rumput laut lainnya. Di samping itu, Lee menyatakan pengembangan budidaya harus didukung oleh lingkungan, kondisi sosial, dan kelembagaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Firda dari kelompok 6. Saya akan membacakan materi kedua, yaitu tantangan pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Baru. Tantangan pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Baru terletak pada sistem pengolahannya, kesesuaian lokasi dan nilai daya dukung lingkungan perairan berdasarkan unsur nutrien atau N dan P perlu dipertimbangkan karena kedua unsur tersebut memiliki pengaruh terhadap kelangsungan budidaya rumput laut. Selanjutnya, timbulnya permasalahan terkait tantangan pengembangan rumput laut. Terkait pengembangan rumput laut, permasalahan yang timbul diantaranya pola musim tanam yang lebih pendek, konflik pemanfaatan ruang, kurangnya pengawasan dan keterlibatan masyarakat, hilangnya media tanam rumput laut, masalah pada penanganan pasca panen rumput laut. Dari permasalahan yang timbul, diperlukan kajian terhadap nilai kesesuaian lingkungan perairan atau suhu, salinitas, intensitas cahaya, nutrien, dan kecepatan arus, serta daya dukung perairan melalui pendekatan unsur nutrien N dan P. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, kesesuaian perairan budidaya rumput laut. Letak stasiun pengamatan tersebar dalam 5 kecamatan pesisir di Kabupaten Baru dan terdapat 9 stasiun pengamatan yang dipilih berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan perairan, sosial, dan kelembagaan. Kondisi perairan merupakan salah satu faktor utama dalam penilaian. Dilakukan melalui pendekatan indikator, diantaranya parameter suhu, salinitas, oksigen terlarut atau DO, kecepatan arus, kecerahan, pH, nitrat, fosfat, dan pencemaran. Suhu merupakan salah satu faktor untuk menentukan kelayakan lokasi karena pengaruh suhu memiliki dampak pada proses fisiologi tanaman atau pengaruh secara tidak langsung melalui lingkungan setempat.
Suhu permukaan perairan laut umumnya berkisar antara 28 sampai 31 derajat Celcius. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebaran suhu perairan Kabupaten Baru berada pada kisaran suhu optimum untuk pertumbuhan rumput laut Capapicius alvarezi. Aslan 1991 menyatakan bahwa laju fotosintesis maksimum terjadi pada suhu 30 derajat Celcius. Selain itu, Doti 1987, Dawes 1989 disitir oleh ASK dan Azansa 2002 menyatakan suhu yang baik untuk budidaya rumput laut Capapicius alvarezi berkisar antara 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, sehingga perairan Kabupaten Baru pada musim peralihan 1 Mei, Oktober, dan 2 September berada pada kisaran suhu optimum untuk pertumbuhan rumput laut. Saya akan melanjutkan persentase dari kelompok kami, yaitu pada subtema 4, yaitu nilai daya dukung lingkungan perairan berdasarkan unsur nutrien N dan P. Pendugaan daya dukung lingkungan perairan bagi pengembangan budidaya rumput laut dilalui dengan pendekatan laju penyerapan nutrien N dan P pada metode budidaya rawai atau logline dengan asumsi luasan rawai 45 kali 45 meter dengan jumlah tali utama yaitu 30 tali dengan jumlah bibit rumput laut Capapicius alvarezi mencapai 675 ikat. Variabel yang diperhitungkan adalah volume perairan Kabupaten Baru untuk unsur N dan P memiliki penilaian tersendiri. Kombinasi laju penyerapan N dan P dengan laju pertumbuhan selama masa panen satu siklus, yaitu selama 45 hari. Pendugaan daya dukung lingkungan perairan Kabupaten Baru untuk nilai produksi pada unsur N relatif rendah, hanya 2.729 ton per tahun, dibandingkan dengan nutrien P mencapai 16.276 ton per tahun. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan dan penyerapan N lebih tinggi dibandingkan unsur P. Menurut RES 2003, laju penyerapan nitrat, amonium, dan fosfat oleh rumput laut menunjukkan pola yang hampir sama. Namun, nilai pengambilannya lebih rendah untuk fosfat dan lebih tinggi untuk amonium. Seiring dengan jumlah produksi yang besar, berkorelasi membutuhkan unit rawai atau logline dan luasan yang cukup luas. Kabupaten Baru mampu mendukung luasan 620 sampai 11.742 hektare dengan unit rawai dengan luasan mencapai kisaran 3.063 sampai 57.987 unit. Semua ini menginformasikan bahwa perairan pesisir Kabupaten Baru mampu mendukung kegiatan budidaya rumput laut di perairan, mengingat luasan yang berpotensi untuk area budidaya laut mencapai 30.501 hektare, di mana hanya dimanfaatkan secara maksimum untuk kegiatan budidaya sebesar 11.742 hektare, sehingga keberlanjutan lingkungan perairan dapat lestari, meminimalkan risiko terhadap ruang dan lingkungan perairan, serta mampu mensejahterakan masyarakat pesisir. Demikianlah pembawa materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.